Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman udah hadir di webinar Titik Nol English Course, Sharing Session Scholarship, bersama pemateri kita yang begitu luar biasa. Beliau sudah hadir sama-sama kita di hari ini. Miss Rika, halo Miss Rika. Hai, halo semuanya. Selamat siang ya dari sini. Ya, baik teman-teman. Sebagai moderator dengan senang hati, saya Tika Andria akan memandu perjalanan kita di webinar pada malam hari ini selama 50 menit ke depan. Dan kemudian sama halnya dengan webinar-webinar sebelumnya masih tentang scholarship. Saya yakin tidak sedikit mahasiswa, terutama dari kita semua, yang menginginkan untuk kuliah di luar negeri, untuk melanjutkan pendidikan kita yang lebih tinggi, entah itu untuk akademisi, dosen, maupun profesi yang lainnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas how to get scholarship to UK bersama pemateri kita yang hebat. Nah, ada beberapa highlight yang kita akan bahas pada webinar kali ini, yakni yang pertama adalah bagaimana sih perjuangan ataupun pengalaman Miss Rika dalam memburu beasiswa sehingga sampai dapat beasiswa yang Miss Rika dapatkan saat ini, Masya Allah. Dan kemudian ada juga tentang beasiswa-beasiswa lain yang mungkin Miss Rika akan share, dan juga syarat-syarat umumnya nih biar bisa sampai ke UK juga. Tapi teman-teman nggak afdol rasanya kalau kita belum mengenal siapa sih Miss Rika ini. Miss Rika ini adalah seorang awardee dari penerima beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2021. Nah, yang bikin membanggakan lagi, teman-teman, Miss Rika ini ternyata jadi duta kampus loh, teman-teman, sampai saat ini. Bener, Miss Rika? Masya Allah, Miss Rika. Kamu bener bangga juga, Miss Rika. Oke. Nah, jadi Miss Rika ini universitasnya di University of Dundee di Scotland, UK, dan kemudian kita perlu nih apa aja sih awards-nya beliau selama beliau menjalankan karir beliau, selama hidupnya beliau, banyak sekali pencapaian dan juga penghargaan. Karena terbatasnya waktu, mungkin saya akan meng-highlight yang mungkin bagian kecil aja nih dari banyaknya awards beliau. Nah, kemudian nih beliau sekarang lagi pendidikan Master Students of Nursing and Health at University of Dundee di Skotlandia, UK. Dan kemudian ada beberapa award atau pencapaiannya beliau adalah pada tahun 2017. Beliau ini presentasi kategori pemberdayaan masyarakat paling berprestasi pada seminar internasional Ilmuwan Muda 1 Universitas Brawijaya. Kemudian pada tahun yang sama beliau juga menjadi inovator patennya pada kegiatan KKN tentang manajemen kalori penderita diabetes mellitus di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Brawijaya. Nah, selain banyaknya pencapaian ini hanya sebagian kecil aja yang mungkin karena terbatasnya waktu, beliau juga aktif menjalankan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan, teaching. Nah, beliau ini memasteri semua hal nih, pendidikan khususnya. Masya Allah. Dan kemudian, beliau juga sering menjadi volunteer di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya, menjadi relawan sebagai pembicara juga, dan pemberi pelayanan kesehatan KKN di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kemudian nih, kita langsung aja ya, sapa beliau di antara kita. Halo Miss Rika, sehat? Halo Miss, alhamdulillah sehat. Masih di UK, Miss? Iya, masih di sini, masih semester 3. Oke, gimana Miss di sana, Miss? Enak, Miss? Kuliah di luar negeri, Miss? Everything goes well, seru banget sih. Cerita itu akan di-keep sebentar karena bentar lagi Miss Rika akan memaparkan mungkin bagian dari pengalaman beliau. Nah, tapi teman-teman sebelum kita langsung aja ngasih mikrofon ini untuk Miss Rika, tapi teman-teman saya mau mengingatkan bahwa tolong selama berlangsungnya webinar diperhatikan kembali mikrofon teman-teman bisa menikmati
cerita beliau, menikmati bagaimana sih pengalaman beliau, dan juga terutama poin pentingnya adalah how to get scholarship to the UK. Nah, baik, karena waktunya terbatas, Miss, silahkan aja, aku langsung ke Miss aja. Silahkan, Miss Rika. Oke, saya boleh share screen? Oh, boleh Miss, boleh. Silahkan. Masih disable. Oh gitu. Oke. Bisa, Miss? Ini udah malam ya, Di? Iya, udah. Belum bisa, Miss, di-share? Belum. Oke, wait. Udah malam ya di Indo, teman-teman. Semangat. Iya, masih belum sih. Bisa belum, Miss? Oh, udah. Oke. Oke, nice. Silakan. Oke, selamat siang dari UK, teman-teman. Selamat malam di Indo. Pasti kalau lihat slide pertama ini, saya selalu nanya, ini pasti ya salah satu gambaran kuliah di luar negeri, jalan-jalan. Of course, yes, teman-teman, jalan-jalan. Terus, kemudian di sini masih jalan-jalan lagi, habis semester 1 nyampe tadi. Terus kemudian winter break sempat muter-muter nih di UK. Jadi waktu itu jalan-jalannya lumayan banyak ke England sama Wales, Scotland. Jadi udah muter-muter juga. Dan yang paling terakhir banget di semester 2 kemarin, jalan-jalan lagi. Ini jalan-jalannya ke luar negerinya, jadi luar negerinya UK. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin salah satu gambaran kalau misalnya yang teman-teman lihat Awardi nih udah dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi beyond that, teman-teman, ada nih rangkaian yang perlu dipersiapkan untuk kita study abroad. Jadi waktu itu saya juga persiapannya lumayan banget. Nah, hari ini mungkin kita bakal sharing-sharing bareng nih untuk gimana sih caranya untuk apply scholarship, terus kemudian dan juga kampus-kampusnya di luar negeri. Nah, jadi di siang kali ini perkenalkan, saya Rika Widianing Tias, Master Student of Nursing and Health di University of Dundee, yang saat ini sedang menempuh semester akhir disertasi. Terus hari ini kita bakal diskusi. Nah, kebetulan juga saya fully funded scholarship dari beasiswa pendidikan Indonesia angkatan pertama. Jadi bakal mungkin bisa sharing-sharing habis ini. Jadi selalu untuk pertama banget yang perlu teman-teman persiapkan adalah planning. Jadi kalau misalnya sekarang di sini teman-teman mungkin ada yang lagi SMA, terus kemudian S1 atau S2 atau mau persiapan S3, planning it's everything. Jadi kalau misalnya sekarang lagi kelas 3 SMA atau lagi semester akhir dari perkuliahan, di planning tuh selama misalnya saya mau studi intake 2023. Jadi selama persiapannya itu dipersiapkan banget apa aja. Nah, itu tergantung dari apa yang teman-teman butuhkan. Mulai dari persiapan berkas, persiapan wawancara, mau daftar kampus kapan. Intinya tentuin dulu mau kuliah kapan. Itu penting banget biar teman-teman lebih punya arah nanti gitu. Jadi pertama adalah planning. Ini contoh gambaran aja ya. Itu misalnya ada persiapan IELTS, nah bisa di titik nol juga. Saya dulu juga les di titik nol, terus kemudian persiapan letter of acceptance, persiapan LPDP, persiapan beasiswa yang lainnya juga. Jadi semuanya itu dimasukkan ke dalam planning yang sudah kita bikin. Next adalah kita udah mulai nih, udah tahu planningnya mau kuliah nih 2023 atau 2022 tahun ini. Nah, pertama adalah preparation. Preparation ini bagi menjadi 3. Kalau saya selalu baginya, pertama adalah important documents yang paling banget bisa dicicil dari sekarang. Jadi kayak misalnya ijazah, transkrip, nilai-nilai teman-teman sekolah atau S1. Nah, itu kalau misalnya bilingual nggak perlu ditranslate. Ini saya dulu sampai searching banget gimana caranya ya. Ternyata kalau udah bahasa Inggris, jadi nggak perlu ditranslate lagi. Kalau misalnya masih bahasa Indonesia aja, diterjemah tersumpah gitu. Intinya dokumen ini adalah persiapan dokumen yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Teknisnya banget, dalam satu dokumen itu dibagi beberapa file. Jadi once sampai sekarang masih kuliah pun tetap butuh nih data-data kayak gini. Jadi kayak ya udah tinggal
attach aja. Jadi itu persiapan pertama banget. Nah, yang kedua adalah persiapan dokumen yang perlu teman-teman tulis. Nah, ini kategori write documents. Nggak cuma ditulis, tapi teman-teman harus juga proofread atau dikoreksi juga orang lain. Jadi, ini juga termasuk bisa dicicil dari sekarang, mulai dari brainstorming idenya, karena itu juga takes time, nggak bisa sebentar. Misalnya apa aja, CV itu juga bisa nanya nih ke kakak tingkat, konsul, lihat contoh-contoh gimana sih CV untuk pelamar beasiswa, karena bakal beda sama teman-teman kalau misalnya daftar kerja. Terus recommendation letter dari dosen atau dari atasan kerja, mulai dari sekarang dipersiapkan. Dan mungkin mitosnya adalah cari rekomendasi, cari recommendation letter yang dulu tuh katanya harus banget berpengaruh, misalnya kayak harus dekan, harus rektor. It's not ya teman-teman. Yang penting referee-nya atau pemberi recommendation letternya adalah yang memiliki hubungan dekat lah sama teman-teman, yang tahu lah karakter teman. Jadi nggak usah memandang pangkat dan jabatan gitu. Yang penting tahu. Misalnya dosen pembimbing, it's okay. Atasan yang kira-kira sering kerja bareng sama kita, it's okay. Gitu. Itu untuk recommendation letter. Jadi biasanya 2. Jadi akademisi sama dari tempat kerja. Nah, yang ketiga, ini yang salah satu hal yang kunci untuk diterimanya beasiswa atau kampus adalah motivation letter atau personal statement. Jadi di situ formatnya sangat beragam banget, disesuaikan dengan kampusnya, tapi mostly rata-rata sekitar 500 sampai 1000 words untuk jumlah katanya, dan isinya adalah menggambarkan kenapa sih harus studi lanjut ke kampus itu, ke negara itu, apa sih motivasi kalian untuk studi lanjut gitu. Jadi nanti bisa dicek-cek lagi contoh motivation letternya gimana. Terus study plan. Nah, study plan ini jika dibutuhkan, misalnya teman-teman biasanya butuh study plan ini untuk apply master coursework. Jadi ada beasiswa yang butuh juga nih menggambarkan kuliah teman-teman itu selama 2 tahun, selama setahun itu apa aja sih mata kuliahnya gitu. Terus jelasin juga selain kuliah mau ngapain. Nah, itu semuanya di study plan. Research proposal, kalau tadi study plan buat master by coursework, kalau research proposal ini untuk by riset. Jadi kalau teman-teman kalau di luar negeri, khususnya di daerah Eropa, itu ada research, master by research sama by coursework atau perkuliahan gitu. Dan yang terakhir scholarship essay, ini mostly mirip sama yang personal statement atau letter itu ya teman-teman. Dan di situ juga teman-teman bisa langsung attach sama aja. Ini saya coba disable bentar ya. Wait a minute. Saya lupa tadi. Bentar. Wait. Oh. Oke. Oke, saya lanjut aja deh kalau gitu. Selanjutnya adalah action. Nah, tadi kan kita udah persiapan nih sama berkas-berkasnya. Nah, selanjutnya adalah persiapan udah mulai apply nih. Jadi yang pertama yang ditentukan adalah jurusannya. Jadi kalau saya waktu itu adalah tipikal scholarship hunter yang kayak ya udah saya mau open opportunity. Jadi beasiswa apapun nanti yang kira-kira cocok itu saya mau coba gitu. Jadi makanya di situ saya list jurusan yang negara yang nge-provide jurusan saya. Jadi pertama banget ditentukan adalah jurusannya. Jurusannya itu pasti bakal sesuai dengan teman-teman gitu. Jadi misalnya teman-teman kayak misalnya kemarin saya mau ambil nursing, saya mau linear nih. Jadi S1 saya adalah ilmu keperawatan, terus juga profesi nurse. Jadi saya mau ngambil tetap di ranah nursing. Sehingga S2 yang mau diambil adalah tentang nursing. Spesialisnya lagi di community nursing. Dengan kayak gitu, kita udah tahu nih, oh majornya ini. Universitasnya gimana? Mengikuti dari tiap-tiap negara. Misalnya nih, kira saya coba lihat nih di UK, kampus mana aja nih yang apply nursing. Nah, terus kemudian kita cek lagi sesuai kebutuhan kita, mulai dari kuliahnya, kemudian mata pelajarannya, dosennya, kayak gitu. Terus, itu nggak cuma satu negara, tapi semua negara. Ini penting banget ketika teman-teman
kalau misalnya daftar LPDP kan kita bisa di-provide nih di semua negara. Tapi kalau misalnya kita ngomongin beasiswa yang di luar negeri, kayak misalnya kita mau apply nih beasiswa dari AAS atau Chevening, ya otomatis kita bakal daftar butuh banyak list kampus. Jadi ini penting banget. Tapi yang pertama adalah tentukan dulu jurusannya. Habis itu riset mendalam kampus-kampus di tiap negara. Terus kita pasin beasiswanya. Relate banget sama poin pertama ini. Yang kedua list beasiswanya. Jadi pada saat itu saya nge-apply nggak cuma satu beasiswa, tapi beberapa beasiswa. Ini adalah mengantisipasi. Kayak misalnya kan kita kan nggak bisa langsung kayak oke, sekali daftar dapat gitu. Tapi kan ada rezeki yang beda-beda. Sesimpel beasiswa itu adalah kayak jodoh gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak jodohnya misalnya di LPDP atau nggak jodohnya di beasiswa Chevening, atau beasiswa dari kampus, ya mungkin ada beasiswa-beasiswa yang lain yang lebih cocok buat teman-teman. Jadi makanya saat itu saya nge-expand semua opportunity. Nah, di sini adalah list-list beasiswa yang udah saya daftar, saya dulu list dulu ya. Jadi saya bikin list dulu, saya pasin nih timeline-nya sama yang tadi. Jadi itu beasiswa dalam negeri, misalnya ada LPDP, terus BPI di tahun 2021 buka, dan beasiswa luar negeri juga. Ada Chevening, misalnya dari UK, kemudian ada Australia Awards untuk Australia, kemudian ada Fulbright untuk Amerika. Nah, ketika kita udah bikin nih list scholarship, list udah action dan segala macam, ini dia adalah salah satu beasiswa yang pada saat itu saya daftar. Jadi saya lulus itu 2019 Desember akhir. Jadi sebelum itu saya udah ancang-ancang nih, udah bikin preparation. Jadi waktu 2020 awal saya udah lulus, saya langsung persiapan bahasa karena itu adalah salah satu syarat untuk masuk beasiswa maupun kampus luar negeri. Targetnya cukup tinggi pada saat itu. Jadi kayak untuk nursing tuh each band-nya 7. Jadi ini sangat, teman-teman nanti bisa riset lagi, tiap jurusan tuh berapa butuh IELTS-nya misalnya kayak gitu. Nah, habis itu daftarlah beasiswa-beasiswanya. Jadi 2020 pandemi itu adalah akhirnya saya belum punya IELTS karena di situ pas pandemi nggak ada yang buka. Nah, gimana nih? Saya masih bisa daftar beasiswa yang nggak pakai IELTS. Contohnya adalah Chevening. Jadi beasiswa pertama yang saya apply pada saat itu adalah Chevening. Jadi kan minimal requirement-nya 2 tahun kerja. Saya pada saat itu tuh fresh grade, memberanikan diri untuk daftar dan akhirnya prosesnya sampai 2021. Dan pada saat itu alhamdulillahnya interview. Jadi kayak pas 2021 interview Chevening, paralel dengan itu saya persiapan kampus di UK, kemudian saya daftar juga AAS, daftar BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia yang teman-teman lihat sekarang ini, dan juga LPDP. Jadi pada saat itu saya dihadapkan pada 2 pilihan nih untuk beasiswa dari Indo, apakah Beasiswa Pendidikan Indonesia ini ataukah LPDP, karena mereka itu ibaratnya kayak satu rumah gitu teman-teman. Jadi kalau saya waktu itu ikut sosialisasi harus milih salah satu. Jadi kayak kamu mau pilih pintu BPI atau LPDP pada saat itu. Jadi kayak oke, akhirnya saya mau coba deh pakai BPI gitu. Dan akhirnya daftar lewat BPI dan alhamdulillahnya lolos dan langsung kuliah. Karena pada saat itu saya pengennya kuliah nih di 2021. Nah, itu adalah salah satu hal kenapa planning itu penting. Akhirnya kita bisa mendesain akhirnya mana ini yang mau prioritas kita daftar gitu. Nah, di beasiswa BPI ini salah satu beasiswa baru cakupan lebih luas yang itu banyak banget skemanya. Jadi buat teman-teman yang S1, S2, S3, bahkan non-degree atau degree itu bisa daftar di Beasiswa Pendidikan Indonesia ini. Nah, misalnya ini dan LPDP ini contoh LPDP itu juga masuk dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Kalau LPDP kan untuk postgrade, jadi kayak lebih S2 sama S3. Nah, kalau Beasiswa Pendidikan Indonesia ini ada juga untuk S1. Nah, kalau ini untuk detailsnya ya teman-teman, untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi, ini untuk S1-nya ada beberapa skema, jadi ada untuk guru SMK, kemudian untuk pelaku budaya, ada beasiswa Indonesia Maju, ini yang paling baru banget untuk teman-teman S1, untuk dalam dan juga luar negeri. Dan juga beasiswa S2, S3, dan beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu masuk dari program Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, ini to be clear. Maaf ya Miss Rika, ini slide-nya kayaknya teman-teman belum lihat keganti. Atau memang masih di bagian yang planning ya? Maaf Miss Rika. Gitu ya? Iya, benar.
Oh, oke, 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 oke. Ya, Oh, I see. ya. Oke, wait. Oke, Miss. Wait, itu ya. Oh, let me know aja ya, kayaknya tadi lumayan agak jauh juga ya. Iya. Gak apa-apa, Miss, nyala, Miss. Oke, wait nih. Oke, berarti tadi teman-teman dari itu ya? Dari Habis planning ya? Iya, Miss. Ya. Setelah itu, Oke. Miss. Oke, Ya. dari saya ulang briefly aja ya. Iya, Miss. Berarti dari planning ini teman-teman, tadi kan kita udah bahas ya. Jadi kalau dari planning adalah yang pertama ditentukan dulu nih mau studinya kapan. Jadi misalnya teman-teman mau studi 2023. Jadi mulai dari sekarang udah dipersiapkan nih. Kira-kira butuh persiapan apa aja? Mulai dari persiapan berkas, kemudian persiapan IELTS, kemudian beasiswa yang mau didaftar gitu. Jadi sedikit mengulang lagi. Nah, setelah kita udah tahu nih persiapannya, yang kedua adalah mulai prepare. Prepare-nya ini dibagi menjadi 3, yang tadi kita udah bahas juga. Yang pertama adalah prepare untuk dokumen. Jadi dokumen ini yang bisa banget dicicil dari sekarang buat teman-teman. Ada misalnya ijazah, paspor, nilai-nilai, misalnya butuh I-level untuk S1. Nah, itu bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah, kalau untuk dokumen teman-teman udah dalam bentuk bilingual, jadi nggak perlu lagi ditranslate. Kalau masih dalam bahasa Indonesia perlu ditranslate. Terus kemudian yang kedua adalah persiapan dokumen yang perlu teman-teman tulis. Jadi ini yang tadi sempat saya bahas lumayan agak panjang. Ini adalah berkas yang butuh di-proofread atau teman-teman butuh koreksi orang lain. Jadi mulai dari sekarang bisa nih diancang-ancang untuk dibikin draftnya, kayak misalnya CV, kemudian recommendation letter, yang teman-teman bisa minta dari dosen atau dari praktisi tempat teman-teman kerja. Dan juga ada motivation letter, study plan, ini untuk master by coursework atau research proposal, biasanya itu untuk teman-teman kalau nge-play master by research. Dan yang terakhir adalah scholarship essay. Kalau saran saya mulai dari sekarang udah mulai nulis, biar ada gambaran nih kira-kira seperti apa bentuknya, terus kemudian dikonsulin. Bisa ke expert, ke awardee, atau yang udah punya pengalaman di bidangnya. Dan yang ketiga adalah persiapan bahasa. Persiapan bahasa di sini itu macam-macam ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau study abroad, yang paling penting banget adalah IELTS atau TOEFL IBT. Nah, itu yang bisa diaccept di semua negara di dunia ini. Atau kalau kemarin case-nya COVID, di Duolingo juga bisa gitu. Jadi, ini adalah salah satu persiapan yang bisa dilakukan mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya adalah action. Ini BTW slide-nya kelihatan kan ya? Iya, Kak, kelihatan. Tapi ada sebagian yang Ini tertutup, Kak. Oh, oke. Nah, jadi misalnya nih, ini udah kelihatan full ya tapi ya sekarang. Action, yang bagian action. Udah, Kak. Oke, thank you. Nah, misalnya nih, sekarang kan kita udah tahu persiapannya apa aja, terus kemudian berkas-berkasnya dan segala macam. Nah, ini udah mulai nih, saatnya kita action. Actionnya adalah persiapkan major yang mau teman-teman ambil. Nah, di sini itu sangat mempengaruhi terhadap nanti kampusnya, negaranya, dan bahkan beasiswanya. Kalau saran saya adalah expand opportunity seluasnya. Jadi, kalau bisa, itu di list nih, misalnya tentuin dulu majornya mau ngambil apa, misalnya digital marketing, atau tadi saya ngasih contohnya nursing ya, misalnya saya mau ngambil digital marketing. Nah, di situ cari digital marketing yang paling bagus di tiap negara, misalnya di US di mana, di UK di mana, nih kayak saya kasih contoh ya, terus kemudian di Australia, di Kanada, terus kemudian di beberapa negara. Itu kenapa? Karena nanti itu akan menambah opportunity teman-teman untuk daftar beasiswa yang lain, beasiswa dari luar negeri. Jadi kan
kalau beasiswa LPDP atau BPI itu kan bisa meng-cover semua negara. Nah, selain itu juga kita juga bisa nyoba nih beasiswa yang dari luar negeri untuk bisa nanti change-nya yang mana nih kira-kira yang akhirnya bisa nerima kita gitu sebagai awardee. That's why di sini adalah list scholarship yang bisa teman-teman apply nih. Jadi ada beasiswa dalam negerinya, misalnya LPDP, terus kemudian dia beasiswa luar negeri, misalnya DAAD untuk Jerman, Chevening untuk UK, kemudian untuk AAS itu Australia. Jadi di sini saya bikin list tuh, setelah tahu nih, oh ada kampus di seluruh dunia yang provide jurusan saya mau daftar nih beasiswanya, selain LPDP atau BPI, karena kalau mereka kan bisa nge-provide semua negara, gitu. Nah, terus di sini setelah kita bikin listnya, nanti teman-teman selanjutnya adalah, nah ini to be detail ya, beasiswa yang akhirnya saya daftar. Jadi singkat cerita pada saat saya udah lulus tadi ya, akhirnya saya nyoba beasiswa. Jadi beasiswa pertama yang saya coba adalah Chevening, beasiswa dari pemerintah UK di tahun 2020 pas pandemi. Pada saat itu LPDP nggak ada yang buka dan pokoknya nggak ada beasiswa yang buka. Nah, Chevening buka dan dia tanpa IELTS. Karena pada saat itu saya masih belajar IELTS dan nggak ada IELTS centers yang buka. Jadi tes tuh baru tahun 2021 awal banget. Nah, akhirnya daftar Chevening sampai akhirnya prosesnya 2021 saya lolos interview. Senambi itu saya persiapan berkas-berkas yang tadi untuk apply kampus di UK. Saya daftar juga di bulan Aprilnya, setelah saya interview bulan April, Mei-nya saya daftar AAS. Nah, di situ LPDP buka. Nah, LPDP buka ternyata bareng sama beasiswa pendidikan Indonesia. Yang abis ini saya mau cerita sedikit. Nah, beasiswa pendidikan Indonesia itu adalah dari Kemendikbud, perluasan dari LPDP. Perluasan kenapa? Karena di sini coba teman-teman lihat, jadi nggak cuma untuk S2, tapi juga untuk S1 gitu. Dan juga bukan cuma degree untuk S1, S2, S3, tapi non degree. Jadi ada beasiswa untuk pelatihan kayak gitu. Atau beasiswa kalau nggak salah bridging course dan segala macamnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek nih di beasiswa pendidikan Indonesia. Akhirnya di situ tahun kemarin di pertengahan tahun 2021 karena saya udah punya planning nih, oh saya mau kuliah di 2021. Akhirnya karena harus memilih antara LPDP atau BPI karena kita nggak bisa milih dua-duanya ya pada saat itu. Jadi keibaratnya rumah. Jadi sosialisasi pada saat itu bilang beasiswa pendidikan Indonesia atau LPDP itu kayak ibarat rumah. Jadi teman-teman mau lewat pintu mana nih? Mau lewat pintu LPDP atau lewat pintu BPI gitu. Tapi mungkin tahun ini beda cerita ya. Mungkin teman-teman bisa daftar dua-duanya. Jadi biar bisa nih change opportunity-nya lebih dapat. Nah, ini detailsnya teman-teman. Jadi untuk S1 yang paling baru banget tuh ada beasiswa Indonesia Maju untuk dalam dan luar negeri. Terus juga ada S2, S3, sama beasiswa LPDP. Jadi nanti bisa dicek langsung di beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi skemanya luas banget. Ini untuk degree, jadi LPDP itu masuk partnya di beasiswa pendidikan Indonesia tadi. Dan kemudian untuk beasiswa dari Kemendikbud ada S1, S2, S3. Ini untuk yang degree-nya. Dan untuk non-degree-nya ada yang sama juga untuk dalam dan luar negeri. Nanti teman-teman cek detailsnya di sini. Intinya, kalau misalnya mau daftar, sesuaikan dengan skemanya. Jadi kalau misalnya mau dalam negeri, bisa daftar lewat jalur dalam negeri. Kalau luar negeri juga boleh. Dan kalau misalnya daftar sekarang tuh bisa pakai skema yang pelaku budaya, mahasiswa berprestasi gitu. Jadi sangat beragam banget untuk teman-teman coba. Nah, pada saat itu juga akhirnya saya coba daftar yang jalur yang S2, calon dosen perguruan tinggi akademik. Nah, tahun lalu itu kalau nggak salah untuk skema dosen PTA tadi itu ada 25.000. Nih pada saat saya daftar itu ada 19 ribuan sekian. Nah, untuk S2-nya, untuk calon dosennya yang diterima 25 peserta. Jadi ini bedanya sama LPDP. Kalau LPDP itu dia nggak ada kuota. Jadi as long as teman-teman bagus, as long as teman-teman lolos di setiap tahapannya, lolos interview, insya Allah bisa jadi awardee. Nah, kalau bedanya dengan beasiswa pendidikan Indonesia, dia ada kuotanya. Tapi yang good news-nya lagi, meskipun ada kuotanya, tahun ini beasiswa pendidikan Indonesia itu ada 3.000 kuota. Jadi itu sangat amat worth it buat teman-teman coba nih daftar beasiswa pendidikan Indonesia.
Lanjut ya teman-teman. Nah, itu tahapan seleksi yang saya daftar kemarin adalah administrasi dokumen. Yang tadi saya udah sebutin ada study plan. Itu cukup panjang, 1.500 atau 2.000, menceritakan apa sih yang saya apply, terus kemudian personal statement, dan juga substansi dokumen, dan interview. Nah, ada lagi perbedaannya adalah, kalau misalnya LPDP, teman-teman bisa milih jalur based on LOE atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya beasiswa BPI harus punya LOE atau surat penerimaan kampus. Jadi yang bisa dicicil dari sekarang adalah belajar IELTS, kemudian daftar kampus, dan dapat LOE, bisa daftar di sini. Dan bisa langsung kuliah di tahun ini juga. Misalnya kayak teman-teman mau 2022 nih. Jadi sekarang mulai persiapan, segala macam. Nanti kalau nggak salah minggu depan baru ditutup untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini. Jadi kalau masih keburu dan punya LOE, bisa daftar. Lanjut, nah akhirnya dengan segala planning, persiapan berkas, kemudian kita udah decide nih segala macamnya. Nah, kita udah mulai nge-play beasiswa-beasiswa tadi. Jadi ini pada saat apply yang perlu diperhatikan adalah kita cari nih awardee-nya gitu. Jadi kayak untuk ngasih booster semangat juga. Atau kadang ada info nih yang kadang di website nggak ada. Atau kayak kita mau sharing-sharing sama mereka. Terus kemudian kontak awardee juga penting karena bisa jadi kita minta tolong untuk proofread essay, kemudian untuk latihan interview. Intinya adalah biar vibes scholarship hunters kita tuh semakin kerasa gitu teman-teman. Dan mungkin another tips yang sangat impactful adalah kontak awardee sesuai dengan beasiswa yang teman-teman mau apply. Jadi misalnya pada saat itu saya mau daftar Chevening nih, saya pasti ngekontak awardee Chevening. Terus kemudian mau daftar LPDP, ya udah, jadi kontak awardee LPDP. AAS juga sama. Kenapa? Karena itu berhubungan sama proofread essay sama interview. Biasanya setiap beasiswa itu kan punya ciri khas misi masing-masing. Nah, mereka yang udah lolos di beasiswa itu, mereka udah punya pola pikir yang nyambung dengan beasiswa itu. Bukan berarti kita nggak boleh ya kontak sama awardee ini, awardee lain, boleh. Jadi untuk nambah insight. Cuma kalau kita lagi nge-apply beasiswa A, cari awardee A. Jadi biar kita kalau misalnya nge-proof essay, mereka lebih ngerti nih poin-poin apa aja sih, misalnya kayak Chevening. Dia lebih menitik beratkan apa nih? Oh, untuk menitik beratkan di bagian leadership. Nah, beda nih sama BPI. Jadi pada saat itu saya juga ngubah essay. Oh, BPI ciri khasnya apa? Oh, dia lebih menitik beratkan tentang pengabdian waktu pulang tuh apa sih? Jadi lebih ke career plan gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu di setiap essay itu kita highlight, tergantung dari beasiswa yang kita apply. Setelah kita apply, kemudian kita latihan dan segala macam, jangan lupa teman-teman keep in touch, karena setelah apply, teman-teman bakal dapat LOE atau surat penerimaan. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa kampus yang pada saat itu saya daftar di UK. Jadi, untuk dapat daftar di BPI itu salah satunya adalah LOE unconditional. Terus kemudian ini yang saya bilang tadi, updated information, itu penting banget. As simple as teman-teman sekarang ikutan webinar, ini salah satu adalah updated information. Jadi congratulations, one step closer teman-teman to this position. Selalu get in touch sama informasi beasiswa biar kayak catch up nih. Oh, misalnya timeline-nya kapan, dan terus kemudian update infonya apa nih. Dan juga yang paling penting adalah nambah semangat juga ya teman-teman. Dan finally, you are an awardee. Jadi saya pada saat itu adalah beasiswa pertama yang saya daftar. Dari sekian beasiswa tadi ya, akhirnya saya sekali daftar langsung tembus di beasiswa pendidikan Indonesia dan langsung berangkat di tahun 2021 kemarin. Dan experience as a nursing student di UK, jadi ini mungkin sedikit cerita aja terkait experience di sini itu cukup berbeda dari di Indo. Cuma yang paling penting adalah ketika teman-teman udah nge-prepare it well terkait persiapan bahasa, kira-kira itu adalah step pertama. Nanti kalau di sini education yang berbeda itu bisa teman-teman cover, yang penting teman-teman bahasa Inggrisnya udah oke dulu nih. Jadi pas ketika udah kita bikin tugas segala macam, nanti udah another level of difficulties. Tapi itu seru banget gitu teman-teman. Nah, terus perbedaannya di sini udah face to face class, jadi semuanya udah di kelas, even S1, undergrad, postgrad, atau PhD juga. Terus kemudian tugasnya tuh biasanya based on essay.
karena saya master by coursework, jadi di sini itu banyak banget perkuliahan yang ada dosennya karena coursework ya, jadi master by talk gitu. Terus kemudian tugas-tugasnya juga based mostly essay. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi prepare untuk bahasa, kalau bisa writing-nya bagus ya teman-teman, karena itu academic writing sangat membantu untuk teman-teman survive selama perkuliahan. Bahkan sekarang disertasi pun juga itu ngomongin academic writing. Dan yang seru banget di sini ada internship. Jadi that's why dari awal banget harus tahu nih jurusannya apa yang mau di-apply, kampus mana aja. Tadi kan saya dapat beberapa LOE. Nah, end up akhirnya di kampus saya sekarang adalah dengan pertimbangan di sini ada workplace experience-nya di National Health System di UK gitu. Jadi itu bisa jadi consideration teman-teman akhirnya memilih yang mana kampusnya. Terus di sini academic activities, jadi waktu ini bareng-bareng di kelas. Terus kemudian ini waktu kemarin baru banget selesai internship di NHS, jadi kayak semacam sistem pendidikan, sistem kesehatannya di UK gitu, di Scotland. Ini kegiatan akademiknya. Beside that, non-akademik juga di sini gabung sama teman-teman Indonesia, kemudian kayak misalnya gabung di PPI, kemudian ada juga Indonesian Society di Dundee, terus kemudian as a student ambassador juga, jadi expand internasional maupun nasional level. Jadi mungkin kalau teman-teman ditanya kenapa sih harus di luar negeri gitu, kan sebenarnya belajar sama aja ya di mana aja. Tapi pada saat itu pilihan saya yang terbaik adalah ke luar negeri, karena salah satu yang penting banget adalah networking. Jadi inilah salah satu networking kita bisa bangun nih, international networking. Kadang juga bertemu dengan orang-orang yang berbeda itu membuat kita jadi lebih banyak belajar gitu teman-teman. Dan itulah kira-kira sharing kita kali ini. Mungkin nanti langsung Q&A aja ya, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Thank you so much, teman-teman. Thank you, Miss. So awesome. Oke, terima kasih Miss Rika untuk materi dan juga sharing yang luar biasa. Dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya secara langsung ataupun masih malu-malu ataupun dan lain sebagainya, bisa di drop question-nya ke box ya, box kolom komentar. Atau ada yang mau langsung nih, saya mau langsung deh, biar lebih jelas tuh ngomong sama Miss Rika, kesempatan misalnya. Kalian direct nih. Boleh-boleh. Ada yang mau langsung atau sudah ada satu pertanyaan nih, Miss. Langsung ya, Miss ya? Menjawab satu-satu langsung. Boleh. Oke, baik, Miss. Oke, pertama ya, Miss. Dari Syafa, kalau ingin daftar S2 beasiswa atau mendaftar universitas di London seperti Oxford, S1-nya apakah harus banyak mengikuti organisasi atau lebih baik difokuskan ke akademik, Miss? Kalau saya bilang sih dua-duanya gimana? Karena iya, tapi gini, maksudnya kalau teman-teman masih kuliah sekarang, kalau misalnya mau ke Oxford, sebenarnya kalau kita mau kuliah dimanapun, yang penting teman-teman fokus. Jadi nggak harus kita menang lomba internasional, kita ikut banyak organisasi. Kalau teman-teman suka organisasi nggak apa-apa ya. Atau teman-teman harus bisa ini itu, punya pencapaian lebih nggak. Tapi yang penting teman-teman tahu fokusnya. Jadi pada saat itu saya tahu nih, saya suka di bidang sosial, jadi sosial masyarakat. Jadi semua kegiatannya di bidang sosial masyarakat. Saya suka saya tetap join di organisasi, terus kuliahnya juga tetap jalan gitu. Tapi kalau teman-teman nggak suka organisasi, ya it's okay. Misalnya teman-teman suka riset, ya udah fokusin di situ. Jadi nanti S1-nya kalian kan tentang topik itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih fokusin sesuatu hal yang emang kalian suka gitu. Jadi nanti kalian bakal bawa nih ke S1, ke S2. Misalnya kalian mau ngambil S1 di Oxford tentang kimia. Nah, kalian join lah kayak student perkumpulan anak ilmiah gitu. Itu kan nyambung. Jadi nyari yang kalian kira-kira nyambung di sana gitu. Nah, kalau bisa dua-duanya itu sangat bagus banget. Organisasi oke, conference oke, semuanya oke. Tapi you don't need to be very sangat-sangat hebat atau bisa menang semuanya. Just as simple as specific, maunya jadi apa.
Thank you. Oke, gitu ya, Syafa, Kak Hmm. Syafa. Dan yang selanjutnya adalah disapa nih dari halo Miss Rika, Dina dari Dina Sofiana. Oke, gini Miss katanya, boleh nggak sih Miss sharing tips dan triknya buat hit high band in IELTS? Kalau Gimana? IELTS sih, maksudnya masa nggak ada cara lain ya selain praktis. Jadi pada saat itu yang kalau teman-teman lihat slide saya yang di awal banget, jadi kan setiap scholarship hunter punya ceritanya masing-masing. Ada yang dia sekali dapat beasiswa dapat, maksudnya dia dapat beasiswanya dulu, terus dia harus nunggu berapa lama untuk berangkat. Ada yang IELTS-nya berapa bulan belajar, terus dia udah udah dapat 3 bulan belajar, terus kemudian dia dapat beasiswanya lama, jadi punya cerita. Nah, saya tipikal orang yang dari nol banget nih belajarnya. Jadi kalau nanya ke saya, jadi kalau nggak salah starting point IELTS-nya tuh less than 5, tapi benar-benar literally ya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, itu saya bikin jadwal. Literally saya udah punya IELTS nih, pengen targetnya 8 pada saat itu ya. Terus saya bikin nih tiap hari literally belajar. Jadi selama berbulan-bulan pandemi, saya memanfaatkan waktu itu untuk self study karena pada saat itu online course juga untuk belajar self study. Jadi kalau teman-teman mau ngimprove satu nilai skor, itu butuh 220 jam belajar. Jadi kalau sekarang teman-teman starting point-nya masih 5 atau masih 6, berarti untuk dapetin 7, berarti 220 jam belajar dikali berapa kali kalian mau lama belajarnya gitu. Jadi mulai sekarang benar-benar ini adalah quality dan quantity. Pokoknya kalau latihan. Nah, kita nggak bisa bandingin ya sama teman-teman kayak misalnya tadi ya. Kan sering banget lihat dapat nilai 7 dalam 3 bulan, 8 dalam 3 bulan. I'm not the person yang kayak gitu. Saya belajar IELTS berbulan-bulan gitu. Jadi itu jadi kayak misalnya dia bikin grafik nih dari benar-benar 5 terus akhirnya naik gitu. Jadi kalau teman-teman tipsnya apa? There is no hack tips. Kalau tips kayak misalnya tips-tipsnya adalah ya bisa listening. Saya selalu belajar. Pokoknya kalau nanya resource-nya adalah dari Cambridge tuh oke banget, recent IELTS test. Terus tapi kalau tipsnya adalah teman-teman harus practice more. Karena skill itu bukan pengetahuan. IELTS itu bukan pengetahuan ya, IELTS itu skill. Jadi emang harus diasah gitu, teman-teman. Semangat.